Selamat pagi kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Salam selalu sehat. Nah, pada hari ini kita mengupas Second Kabinet yang rencananya akan dibentuk oleh pemerintahan baru Prabowo Subianto. Nah, istilah Second Kabinet sebenarnya mengacu kepada kabinet karya yang dibentuk pada era demokrasi parlementer di bawah Perdana Menteri Juanda yang dibentuk pada tanggal 9 April 1957, dan kabinet ini berakhir di dalam pekerjaannya tanggal 10 Juli 1959 karena pada waktu itu situasi ekonomi politik mengalami kekacauan dan mengalami krisis yang sangat luar biasa dan juga tidak bisa diatasi oleh kabinet ini. Nah, Second Kabinet yang dibentuk oleh Juanda murni merupakan kabinet kerja yang dibentuk tanpa melihat jumlah kursi yang ada di dalam parlemen, dan kabinet ini murni merupakan kabinet profesional. Bagaimana dengan Second Kabinet yang rencananya akan dibentuk oleh Prabowo Subianto, dan sebagaimana dalam berbagai kesempatan Prabowo Subianto selalu mengatakan bahwa akan membentuk Second Kabinet. Berarti kan akan membentuk kabinet kerja yang lebih banyak tentu saja memasukkan para profesional ke dalam kabinet ketimbang para politisi. Apalagi misalnya para politisi yang lebih banyak menimbulkan beban bagi pemerintahan karena track recordnya atau keterlibatannya dalam berbagai macam kasus korupsi. Nah, kuat dugaan bahwa kabinet yang akan dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto nanti itu hanya namanya saja Second Kabinet ya. Karena prakteknya, sebagaimana dengan siksak yang telah dilakukan oleh beberapa partai, seperti Partai Golkar, Partai Demokrat ya, dan sebagainya, partai yang berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo nanti, itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik ya. Karena pengalaman kita di dalam pembentukan kabinet, terutama sejak pemilu langsung tahun 2004 sampai dengan 2019, kalkulasi untuk memasukkan kelompok-kelompok profesional dalam pemerintahan ini jumlahnya sangat sedikit lah, dan bisa dihitung ya dari 30-an kementerian yang ada di dalam pemerintahan, tetapi lebih banyak memasukkan mereka yang berasal dari partai politik ya. Nah, itu berarti nanti kalkulasinya mungkin juga lebih banyak memperhitungkan jumlah kursi di dalam parlemen ya. Siapa yang memiliki kursi di dalam parlemen yang paling banyak ya, tentu saja itu yang akan memiliki kursi paling banyak di dalam pemerintahan ya. Nah, tentu saja jumlah kursi paling banyak yang dimaksud itu adalah partai-partai yang berada di dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto ya. Dan kita tahu juga bahwa pemerintahan hasil pemilu 2004 sampai dengan pemilu terakhir 2019, kebanyakan kabinet di pemerintahan itu merupakan para politisi, dan para politisi ini kebanyakan mereka memiliki track record yang jelek, sehingga mereka lebih sebagai beban di dalam pemerintahan, dan juga ya kadang-kadang digunakan sebagai cara untuk memperoleh perlindungan politik dari pemerintah ya, supaya kasusnya tidak diobok-obok atau tidak diangkat ya oleh pemerintah ya. Nah, hal ini tentu saja menyebabkan kepentingan politik
lebih menonjol di dalam pemerintahan dibandingkan dengan keinginan Presiden untuk mendorong supaya kabinet pemerintahan itu lebih banyak menggunakan keahliannya, menggunakan kemampuannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat ya. Nah, lebih parah lagi nanti jika hasil kompromi politik itu merupakan jalan mulus bagi partai politik yang tersandra dalam kasus korupsi, sehingga ketika masuk di kabinet, publik akan melihat bahwa pemerintahan Prabowo tersandra oleh kepentingan koruptor, dan mereka menjadikan pemerintahan itu sebagai tempat untuk memperoleh perlindungan politik ya. Nah, ketika menjadi menteri dalam pemerintahan Prabowo, ini menjadi masalah yang sangat serius ya. Di sisi yang lain, publik juga akan melihat bahwa Jaken kabinet hanya sekedar nama, just name, karena sebetulnya kalkulasi pemerintahan baru untuk membentuk kabinet yang profesional juga tidak bertaring menghadapi tekanan politik partai, karena partai politik itu selalu membangun argumentasi bahwa tidak ada makan siang yang gratis ya, tidak ada jalan yang murah menuju Roma ya. Nah, karena itu pelajaran kita yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya strategi-strategi yang nanti akan diambil oleh pemerintahan Prabowo untuk meminimalkan ya terjadinya gempuran-gempuran yang berasal dari para politisi partai untuk menempatkan orang-orang mereka yang mereka anggap sebagai tenaga profesional itu untuk masuk ke dalam pemerintahan ya, ke dalam kabinet ya. Nah, pelajaran ini kita bisa petik dari kabinet Presiden Jokowi, di mana kabinet Presiden Jokowi itu lebih banyak mengakomodasi kepentingan politik ketimbang mengakomodasi kepentingan-kepentingan untuk membentuk kabinet yang benar-benar berdasarkan kekaryaan ya, kemampuan, keahlian di dalam profesionalitas dalam menjalankan tugas mereka ya. Dan implikasinya tentu saja Anda semua tahu bahwa banyak menteri dari kabinet Presiden Jokowi yang terjerat di dalam kasus korupsi, dan bahkan ada menteri-menteri itu yang menjadikan jabatan di dalam pemerintahan atau kedudukannya sebagai anggota kabinet itu sebagai cara dia untuk memperoleh perlindungan politik dari pemerintah ya. Misalnya Airlangga Hartarto itu menurut bocor arus Tempo memiliki 11 kasus korupsi, tetapi sampai dengan sekarang ya aman-aman saja karena pemerintah telah menyediakan ya semacam karpet merah untuk memberikan perlindungan politik kepada para politisi partai yang masuk ke dalam pemerintahan. Dan implikasinya ke depan tentu saja beban pemerintahan itu lebih tinggi ketika dia mengakomodasi orang-orang partai yang terjerat korupsi, apalagi jika misalnya track recordnya tidak pernah dilihat ya, bagaimana dia melakukan pekerjaan atau menjalankan usahanya selama ini, sehingga kemudian dia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi sandra ya bagi pemerintahan atau menjadi beban bagi pemerintahannya, sehingga ya saya rasa publik tidak memiliki harapan yang sangat besar terkait dengan wacana-wacana Jaken kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo Subianto, karena itu pengalaman kita di masa lalu menunjukkan bahwa Jaken kabinet ini tidak memiliki terobosan-terobosan yang kuat, terutama karena
mereka lebih banyak dibentuk berdasarkan kalkulasi jumlah kursi di dalam parlemen, atau lebih banyak dibentuk berdasarkan kalkulasi politik ya, bukan kalkulasi keahliannya ya, untuk menjalankan amanat pemerintahan rakyat, atau mewujudkan cita-cita rakyat, atau untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan menjadi jalan yang bagus untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat ya. Nah, bagaimana dengan pendapat Anda? Apakah JKN kabinet ini hanya sekedar wacana atau memang nanti akan benar-benar direalisasikan oleh pemerintahan Prabowo ya? Nah, sekedar semacam bahan untuk imajinasi Anda, untuk kalkulasi Anda, melihat bagaimana proses pembentukan kabinet ke depan. Berikut ini saya sajikan video yang saya ambil dari Kompas, wawancara Sufmi Dasko ya, Ketua Harian Partai Gerindra, yang ya istilahnya ingin menunjukkan bahwa JKN kabinet itu akan bisa direalisasikan, tetapi tentu saja dia berhadapan dengan fakta bahwa para partai itu, tokoh-tokohnya itu sedang bergerilya ya, untuk meminta jatah ya. Bahkan ada yang sudah mulai minta 7 kursi, 6 kursi, 5 kursi ya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ya seperti Ketua Umum PKB Muhaimin, kami tidak pernah diminta untuk membicarakan tentang pembentukan kabinet ya. Nah, mari teman-teman atau pemirsa Gorisadan TV menyaksikan video berikut ya. Dan jangan lupa jika Anda suka dengan video kita, video saya, like, subscribe, dan share ya. Bagikan ke teman-teman Anda, ke keluarga Anda, ke kelompok-kelompok komunitas intelektual yang Anda punya. Salam hangat dan selalu sehat. Terima kasih. Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi. Tetapi memang pada saatnya nanti akan diberitahukan kepada teman-teman ketua umum partai politik, dan memang sampai saat ini memang belum. Semua partai koalisi belum ada yang pertemuan. Belum ada pertemuan khusus untuk itu, belum ada. Soal kemarin ada yang menyampaikan bahwa Pak Prabowo inginnya kabinet itu second kabinet. Kalau dari Abang sendiri seperti apa sih second kabinet? Profesionalnya itu kayak misalkan kan parpol juga sebenarnya banyak profesional juga kan. Itu apakah melihat keahliannya apa merujuk ke pasti, karena begini, kalau kita bilang dia profesional, tentunya selain di luar partai politik, dia juga harus memahami bidang yang kemudian akan kementerian akan dipimpin, kira-kira begitu. Tapi berarti ini apa sih diksi profesional ini nggak mengkotak-kotakan bahwa itu di luar parpol dan di dalam parpol gitu berarti? Ya, saya belum tahu apakah parpol kemudian mengirimkan kader profesional atau kader murni yang profesional, atau profesional yang di luar kader. Ini juga belum bisa disampaikan ke publik karena kita belum lihat. Nah, tapi kalau yang dari profesional murni itu